Bismillahirrahmanirrahim. Wal musalli qa'idan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajruhu li'annahu ma'dzurun. Orang yang sholat dengan duduk itu tidak perlu diqadha karena sholatnya sudah sempurna, karena memang tidak mampu untuk berdiri dan pahalanya tidak berkurang, utuh pahalanya meskipun sholat dengan duduk. Li'annahu ma'dzurun, karena memang dia uzur, keadaannya tidak bisa berdiri. Hukum asalnya berdiri ya wajib ketika sholat fardu, tapi karena dia ma'dzur, tidak mampu berdiri, kemarin itu masyaqqah itu maksudnya, akhirnya ya sholat dengan duduk atau semampunya dan pahalanya tetap utuh. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi famahmulun 'alan nafli indal qudrati. Sedangkan dawuhnya Kanjeng Nabi yang isinya adalah man shalla itu orang yang sholat dengan duduk, maka baginya separuh pahala orang yang sholat dengan berdiri. Orang yang sholat dengan tidur, iman itu maksudnya bukan duduk, bukan berdiri, bukan duduk, bukan kok orang yang tidur, tapi dengan keadaan terlentang. Misal orang yang sholat dengan tiduran, dengan terlentang, maka baginya separuh pahala orang yang sholat dengan duduk. Lah hadis itu, qauluhu itu mahmulun, diarahkan ke sholat sunnah ketika mampu berdiri. Jadi hukumnya tidak sama. Kalau sholat fardu mampu berdiri harus berdiri, tapi kalau sholat sunnah mampu berdiri masih boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Itu maksud man sholla itu mahmulun, atau kefahamannya diarahkan ke sholat sunnah ketika mampu berdiri. Berarti tidak bertentangan dengan dawuh yang atas ini, walayan kusu ajruhu li'anahu ma'dzurun, karena ini membahas sholat fardu, sementara hadis Nabi diarahkan ke sholat sunnah. Faslun fi sujudi sahwi, fasal tentang sujud sahwi. Wal matruku minas sholati thalathatu asya'a, sesuatu yang ditinggalkan dari sholat itu ada 3 macam. Yang pertama ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Sunnah ini nanti disebut sunnah ab'ad, dan hay'at ini disebut sunnah hay'at. Ada 3 itu, ada fardu yang bisa disebut rukun, ada sunnah, ada hay'at. Itu adalah hal-hal yang bisa saja ditinggalkan di dalam sholat. Yang pertama fardu, wa yusamma birrukni aidon, terus yang kedua sunnah, yang ketiga hay'at. Wa huma ma'atal fardi, keduanya sunnah dan hay'at itu adalah selain yang fardu, selain yang rukun. Itu nanti kalau bukan sunnah ab'ad ya sunnah hay'at. Wa bayyana al-musannifu ats-tsalatsata fi qawlihi, kemudian Imam Musannaf menjelaskan 3 perkara ini di dalam qaulnya, fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Kefarduan atau rukun itu tidak diganti dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan, tapi caranya adalah bal in dzakarahu ayil fardhu wa huwa fi sholati atabihi wa tammat sholatuhu. Tapi caranya adalah ketika musolli ingat pada fardu yang ditinggalkan dan keadaannya itu masih di dalam sholat, maka atabihi, maka susulilah, lakukanlah
fardu yang tertinggal tersebut. Wa tammat sholatuhu, dan sholatnya sudah sempurna. Contoh, orang yang sudah terlanjur sujud tapi lupa belum i'tidal, misal lupa belum i'tidal, jadi setelah rukuk langsung sujud, lupa belum i'tidal. Nah, i'tidal itu rukun wajib, ingatnya ketika sedang sujud atau duduk di antara dua sujud misal. Nah, seketika ingat itu ya langsung menambal i'tidal yang lupa tadi, langsung berdiri untuk mengganti i'tidal yang belum dilakukan. Itu maksudnya bal indakarohu wa huwa fi sholati atabihi, lakukan rukun yang tertinggal dan kemudian ingat tadi, dan sholatnya sudah selesai. Ya, terusnya i'tidal, mengulangi rukuk lagi, rukuk terus i'tidal, mengulangi sujudnya dan seterusnya. Jadi bukan melakukan rukun yang ditinggal saja, tapi urutannya tetap setelah i'tidal urutannya ya sesuai urutan biasanya. Setelah i'tidal ya sujud, duduk, dan seterusnya. Au dzakarahu ba'da salami wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas sholati wa sajada lisahwi. Atau ingatnya itu setelah salam, sementara waktunya masih dekat, maka juga sama atabihi, langsung lakukan susulilah rukun yang lupa dan baru ingat tadi, dan wabana alaihi, meneruskan sholatnya, dan kemudian sujud sahwi karena karena lupa tadi. Jadi setelah salam baru ingat kurang satu sujud misal, berarti ya harus menyusuli setelah salam, padahal setelah salam, tapi ketentuannya belum lama jaraknya, belum lama, terus ingat, maka langsung disusuli sujud dan meneruskan duduk, tasyahud, dan salam. Bukan hanya nambeli sujudnya saja, tapi dan seterusnya sampai salam itu juga diulangi lagi. Bahwa sunnatun kama sayati, dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah seperti keterangan yang akan datang. Lakin inda tarki ma'murin bihi fi sholati au fi'li manhiyin anhu fiha. Tetapi kesunatan sujud sahwi itu ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat atau melakukan sesuatu yang membatalkan di dalam sholat. Yang contoh ini tadi yang tarki ma'murin bihi, karena meninggalkan sujud tadi. Wallahu alam.